8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi dari mata kuliah Asas Manajemen dari awal pertemuan hingga akhir. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Rifki dengan NIM 2310304010. Perkenalkan, nama saya Aulia Deslian Akbar dengan NIM 2310304111. Perkenalkan, nama saya Nurfida Nisa dengan NIM 2310304121. Perkenalkan, nama saya Nurwafika Giza dengan NIM 23-103-0420. Perkenalkan, nama saya Ridlaika Melasari dengan NIM 2310300397. Perkenalkan, nama saya Safarudin dengan NIM 23-10-30-399. Nah, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Selanjutnya, kami akan memaparkan materinya. Tidak. Baiklah, saya akan memaparkan materi bab 1 dan bab 2. Pengertian manajemen, pengaturan yang dilakukan melalui proses aktivitas dan diatur berdasarkan urutan dan fungsinya. Adapun fungsi manajemen, yang pertama adalah planning atau perencanaan, yang kedua adalah perorganisasian atau organizing, yang ketiga adalah kepemimpinan leading or actuating, dan yang keempat adalah pengendalian atau controlling. Adapun peran dalam manajemen, yang pertama yaitu peran sebagai hubungan antar pribadi, yang kedua peran sebagai informasional, dan yang ketiga adalah peran sebagai pengambilan keputusan. Adapun keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer, yang pertama adalah technical skill. Keterampilan ini harus dimiliki oleh seorang manajer berupa kemampuan menggunakan alat-alat, prosedur, dan teknik suatu bidang yang khusus. Yang kedua adalah human skill. Pada keterampilan ini, manajer harus bisa bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan memotivasi orang lain. Yang ketiga adalah conceptual skill. Keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer berupa kemampuan mental untuk mengordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi. Yang kedua adalah saya akan memaparkan materi tentang bab 2. Pengertian etika. Etika adalah suatu bentuk pedoman perilaku manusia dalam bertindak untuk melakukan kebaikan yang sesuai norma atau adat yang berlaku dalam lingkungan tertentu dan menghindari perilaku buruk Adapun unsur-unsur etika, yang pertama yaitu rata nilai, suatu keinginan yang relatif permanen yang tampaknya memang baik, seperti damai atau kehendak baik. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban. Hak adalah tuntutan yang memberikan ruang kepada seseorang untuk melakukan tindakan. Dan yang ketiga adalah ketentuan moral. Ketentuan moral dapat membimbing untuk melewati situasi di mana terjadinya benturan kepentingan yang bertentangan. Materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya akan memaparkan materi perkembangan manajemen. Ada 3 aliran pemikiran manajemen, yaitu aliran manajemen klasik, neoklasik, dan aliran manajemen modern. Manajemen klasik berdasarkan pemikiran para ahli, by Frederick W. Taylor. Kita bisa melihat dari metode perkembangan ilmiah dalam manajemen, pelaksanaan sistem seleksi pegawai, pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai serta kerjasama yang menguntungkan semua pihak, sehingga terjalin hubungan kerja yang harmonis. Adapun aliran neoklasik, menurut Elton Mayo, yaitu menciptakan hubungan manusiawi yang baik. Manajer harus mengerti mengapa karyawan bertindak seperti yang mereka lakukan dan faktor-faktor sosial dan psikologi apa yang memotivasi mereka. Dan yang ketiga yaitu aliran manajemen modern dari Abraham Maslow, mengatakan bahwa menawarkan teori motivasi yang dikenal hierarki kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan psikologis,
rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri. Baik, saya lanjut materi tentang lingkungan organisasi. Dalam kehidupan sehari-hari, organisasi dapat diartikan sebagai wadah atau tempat di mana melakukan kegiatan manajerial. Jenis perencanaan dalam organisasi ada 4 poin penting, yaitu ruang lingkup, kerangka waktu, bersifat khusus, serta frekuensi penggunaan. Adapun manfaat perencanaan, yaitu mengurangi ketidakpastian waktu yang akan datang, memberi arah dan perhatian pada tujuan organisasi, dan memperkecil biaya perencanaan tersebut. Tidak berakhir bila rencana yang dibuat telah ditetapkan agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru. Ada beberapa tindakan dalam mengambil langkah yang pertama, yaitu menetapkan tugas dan tujuan, mengobservasi dan menganalisis, serta mengidentifikasi alternatif. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada rekan saya, Nervidia Anissa. Materi bab 5, perencanaan. Perencanaan adalah pemilihan serangkaian kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Ada beberapa proses perencanaan, yaitu menetapkan tugas dan tujuan, mengobservasi dan menganalisis, mengidentifikasi alternatif, dan membuat sintesis. Nah, salah satu perencanaan yaitu perencanaan sebagai penentu arah. Manfaat perencanaan sendiri yaitu mengurangi ketidakpastian pada waktu yang akan datang. Selanjutnya, bab 6, penetapan tujuan organisasi. Misi organisasi adalah pernyataan yang menjelaskan alasan atau tujuan utama organisasi didirikan. Misi organisasi biasanya mencakup jangka panjang yang nilai-nilai inti yang ingin dicapai. Misi organisasi harus dapat memberikan arah dan fokus untuk seluruh kegiatan organisasi. Sementara itu, organisasi adalah konkret yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan organisasi harus spesifik, terukur, realistis, dan terkait dengan misi organisasi. Tujuan organisasi dapat dibagi menjadi beberapa kategori seperti tujuan finansial, tujuan operasional, tujuan pemasaran, dan tujuan sumber daya manusia. Fungsi tujuan organisasi melibatkan pencapaian sasaran dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi mencakup pertumbuhan keberlanjutan, keuntungan dan pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat. Tujuan ini memberikan dan fokus untuk aktivitas dan keputusan organisasi. Proses penetapan tujuan organisasi merupakan usaha untuk menciptakan nilai-nilai tertentu melalui berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan organisasi. Selanjutnya materi dari bab 7 saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, saya akan memaparkan materi bab 7. Pengertian pembuatan keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tugas. Sedangkan itu mempunyai fungsi pengambilan keputusan adalah proses membuat keputusan atau memilih tindakan yang akan diambil dari beberapa alternatif yang tersedia. Ini melibatkan identifikasi masalah, pemilihan alternatif, evaluasi alternatif, dan membuat keputusan yang tepat. Adapun prosesnya yaitu adalah proses dalam pengambilan keputusan ada 3. Yang pertama itu adalah proses penelitian situasi dan kondisi dengan wawasan. Yang kedua yaitu proses menemukan masalah, mengembangkan pemahaman, dan menganalisis kemungkinan pemecahan masalah. Yang ketiga, memilih salah satu tindakan yang terbaik dari sekian banyak
Bab 9. Pengertian wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau merintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Sumber-sumber wewenang. Wewenang alat atau dasar hukum untuk bertindak, sedangkan delegasi wewenang kunci dinamika organisasi. Adapun salah satu pandangan mengenai sumber-sumber wewenang yaitu 1. Teori formal pandangan klasik, yaitu pandangan wewenang formal menyebutkan bahwa wewenang adalah dianugerahkan wewenang ada karena seseorang diberi atau dilimpahi diwarisi hal tertentu tersebut secara sistematis bahwa dapat diperhitungkan secara rasional. Bentuk-bentuk wewenang. 1. Wewenang lini. 2. Wewenang staf. 3. Wewenang staf fungsional. 4. Wewenang kewibawaan. Bab 10. Konsep dasar motivasi. Motivasi dapat ditafsirkan dan diartikan berbeda oleh setiap orang sesuai tempat dan keadaan daripada masing-masing orang itu. Menurut From Victor H. 1964, ia mengemukakan bahwa motivasi ialah sebuah akibat dari sesuatu hasil yang ingin diraih atau dicapai oleh seseorang dan sebuah perkiraan bahwa apa yang dia lakukan akan mengarah pada hasil yang dia inginkan. Pandangan terhadap motivasi. Motivasi merupakan kegiatan yang mengakibatkan menyalurkan menyalurkan dan memelihara perilaku manusia. Teori-teori motivasi. 1. Manusia. Teori-teori motivasi. 1. Teori petunjuk mengemukakan bagaimana memotivasi para karyawan. Teori-teori ini dasarkan atas pengalaman coba-coba. 2. Teori isi kadang-kadang disebut dengan teori kebutuhan atau berkenan dengan pertanyaan apa penyebab perilaku atau memusatkan pada pertanyaan apa dari motivasi. 3. Teori proses berkenan dengan bagaimana perilaku dimulai dan dilaksanakan atau menjelaskan aspek bagaimana dari motivasi. Baiklah, materi selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya, yaitu Rifki. Pengertian komunikasi. Komunikasi itu sendiri menurut para pakar, komunikasi mengacu pada aktivitas hubungan manusia yang biasa terjadi secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari. Saluran komunikasi dalam organisasi. Komunikasi vertikal yaitu terdiri dari atas ke bawah. Komunikasi horizontal yaitu komunikasi yang dilakukan pada sesama anggota. Komunikasi diagonal yaitu komunikasi silang dalam rantai perintah pada suatu organisasi. Pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dipunyai seseorang untuk memengaruhi orang lain agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Fungsi kepemimpinan ialah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, mengarahkan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik. Bab 13. Manajemen konflik. Adapun pengertian konflik yaitu konflik adalah segala macam pertentangan antara dua orang atau lebih. Konflik biasanya terjadi antara individu, kelompok, dan juga kepentingan organisasi. Jenis-jenis konflik. Konflik organisasi adalah pertentangan antara dua orang atau lebih pada anggota atau kelompok dalam organisasi yang timbul karena adanya pernyataan bahwa pembagian daya terbatas. Jenis konflik ada 5. Yang pertama, konflik dalam diri individu atau kurang percaya diri. Konflik antara individual dalam organisasi yang sama atau perbedaan kepribadian. Konflik antar kelompok terjadi karena adanya pertentangan. Konflik antar individual dan kelompok timbul karena adanya tekanan kelompok kerja terhadap individu. Konflik antar organisasi timbul karena adanya persaingan yang tajam.
Materi bab 14, pengawasan. Pengawasan dalam konteks manajemen merujuk pada kegiatan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana, kebijakan, prosedur, dan standar untuk memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efisien dan efektif. Ini melibatkan pemantauan kinerja, identifikasi perbedaan antara hasil aktual dengan yang diharapkan, serta pengambilan tindakan korektif bila diperlukan. Pengawasan berperan penting dalam menjaga kualitas produktivitas dan keberlanjutan operasional suatu organisasi. Ada beberapa tipe pengawasan yang umum digunakan dalam berbagai konteks, antara lain. Yang pertama adalah pengawasan langsung. Pengawasan langsung melibatkan pengamatan dan pemantauan secara langsung terhadap aktivitas atau proses yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah pengawasan tidak langsung. Pengawasan tidak langsung adalah melibatkan penggunaan teknologi atau alat untuk memantau dan mengawasi aktivitas atau proses tanpa harus berada di lokasi tersebut secara fisik. Yang ketiga adalah pengawasan rutin. Pengawasan rutin itu merupakan pengawasan yang dilakukan secara terjadwal atau berkala. Misalnya pengawasan harian, mingguan, atau bulanan. Yang keempat adalah pengawasan insidental, yang merupakan pengawasan yang dilakukan sebagai respon terhadap kejadian atau situasi terbentuk yang Bab 13. Menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.